Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Baik anak-anakku, hari ini kita masuk dalam materi pelajaran kita dalam PJJ. Judul materi kita pada hari ini adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, aspek pengetahuannya menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan aspek keterampilan mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran. Pertama, siswa harus mampu menghayati hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, siswa harus peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiga, siswa menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, kita lihat apa sih HAM. Pengertian HAM yang pertama adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, kenapa HAM itu penting dihargai, dijunjung tinggi dan dihormati? Nah, kita lihat dulu bagaimana sejarah HAM itu terjadi. HAM terjadi pertama kali di Inggris pada tahun 1215. Adapun isi daripada perjuangan Inggris pada tahun 1215 dituangkan dalam sebuah dokumen yang bernama Magna Carta. Isinya ialah raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak ada izin dari Great Council atau Dewan Penasehat Raja. Kedua, orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara. Yang kedua, Petition of Right pada tahun 1629 terjadi pada masa pemerintahan Charles I di Inggris. Adapun isi Petition of Right adalah 1. Pajak dan hak-hak istimewa harus dengan izin parlemen. 2. Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk. 3. Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum perang. Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah. Yang berikut, ada namanya Habeas Corpus Act tahun 1679. Terjadi pada masa pemerintahan Charles II di Inggris. Adapun isi daripada Habeas Corpus Act adalah 1. Jika diminta, hakim harus dapat menunjukkan orang yang ditangkapnya, lengkap dengan alasan dari penangkapan. 2. Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dalam 2 hari setelah ditangkap. Yang berikut, Bill of Rights tahun 1689. Nah, isi Bill of Rights adalah 1. Membuat undang-undang harus dengan izin parlemen. Yang berikut, pajak harus dengan izin parlemen. Yang ketiga, mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen. Parlemen berhak merubah keputusan raja. Selanjutnya kita lihat di Amerika Serikat pada tahun 1776 keluar sebuah dokumen yang berjudul Declaration of Independence of United States, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Deklarasi tersebut merupakan deklarasi dari rakyat Amerika. Mereka menuntut kebebasan dari belenggu penjajahan Inggris. Amerika memperjuangkan haknya, mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia sama. Mereka dikaruniai Tuhan hak yang sama pula.
hak-hak tersebut tidak dilepaskan dari manusia. Kita lihat lagi dari negara Prancis pada tahun 1789. Mereka memperjuangkan HAM-nya dari Raja Louis XVI yang sangat kejam. 3 pernyataan hak asasi manusia dan warga negaranya. Pertama, kemerdekaan, liberté. Kemerdekaan terdiri dari kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Yang kedua, kesetaraan atau égalité. Istilah ini ada dalam pasal 6 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789 dalam kesetaraan peradilan. Yang ketiga, adanya persaudaraan atau fraternité. Persaudaraan tersebut dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara sebagaimana 2 semboyan lain. Selanjutnya kita lihat di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 10 Desember 1948 yang mempunyai sebuah dokumen di Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Hak Asasi Manusia Sedunia yang mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak, yaitu pertama, hak hidup, 2, hak kemerdekaan dan keamanan, yang ketiga, diakui kepribadiannya, yang keempat, memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah, masuk dan keluar wilayah suatu negara. Nah, kita lihat di Indonesia. Indonesia juga tetap memperjuangkan hak asasi manusia. Terbukti kita lihat di UUD 1945 pembukaan alinea 1 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Begitu juga dicantumkan di batang tubuh pasal 28A sampai 28J tentang pengakuan hak asasi manusia. Demikian anak-anakku tentang sejarah HAM yang pernah terjadi. Semoga ini bermanfaat, boleh dibaca kembali, ditonton rekamannya, dan tugas-tugas yang ada dikerjakan di bukunya dan disimpan dulu. Baik anak-anakku, minggu depan kita lanjutkan dengan materi contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Demikian pertemuan kita pada PJJ hari ini. Semoga kalian sehat-sehat dan tetap semangat. Terima kasih dan selamat pagi.